Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Yolanda Octavia. NIM saya B94219073. Saya berasal dari kelas E3, Prodi Manajemen Dakwah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya pada usaha milik Bapak Ikhwan Subari yang memproduksi perangkap tikus. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada sejarah berdirinya usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan. Usaha yang saat ini dijalankan oleh beliau, sebenarnya usaha yang telah diciptakan oleh orang tua beliau, terutama ayahnya beliau. Beliau sendiri baru membuka usaha beliau sekitar tahun 1999. Dahulu beliau merintis usahanya di Perak, Jombang, lalu beliau membuat rumah di Purwoasih, tepatnya di Desa Muneng. Pada awal usaha beliau memakai bahan plat untuk membuat perangkat tikusnya. Namun karena bahan plat yang saat ini sudah sangat jarang dan sulit untuk didapatkan, beliau beralih ke bahan baku kawat loket. Untuk pemasaran sendiri, karena beliau mungkin dari remaja sudah membantu orang tuanya, jadi beliau tahu dan paham betul pasar yang akan beliau tuju. Baik, yang selanjutnya ada perencanaan produk pada usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan. Yang pertama, strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan oleh beliau dengan melobi beberapa toko atau agen untuk menawarkan produk dari beliau. Yang kedua ada keputusan taktik. Beliau punya taktik khusus yang mungkin tidak banyak pengusaha lain punya, yaitu sabar dalam menghadapi konsumen dan mencoba memahami karakter konsumen. Yang ketiga ada hasil. Hasil yang beliau dapatkan sepadan dengan apa yang beliau lakukan, seperti contohnya ketika konsumen akan membeli misal satu kodi, setelah beliau mengobrol dengan konsumen itu dan mencoba memahami karakter konsumennya, dan beliau memberikan, semisal konsumennya bercerita tentang permasalahan di tokonya dan Pak Irfan ini mencoba untuk memahaminya dan memberi solusi, dan jadinya kan kalau ngobrol kan nyambung ya. Setelah itu konsumen itu yang tadinya membeli hanya satu kodi, jadi membeli setelah ngobrol membeli barangnya itu jadi tiga kodi sampai 5 kodi seperti itu. Selanjutnya, biaya persediaan pada usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan. Untuk biaya persediaan, Bapak Ikhwan membeli loket terlebih dahulu. Misal beliau pada bulan ini membeli loket 10 roll, maka beliau akan menghitung satu rollnya itu akan menjadi berapa biji perangkap tikus ya untuk dijual, dan akan beliau belanjakan kembali uang hasil penjualannya untuk membeli loket kembali atau membeli bahan baku lainnya. Baik, selanjutnya ada perencanaan kapasitas pada usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan Subari. Untuk perencanaan kapasitas Pak Ikhwan mengatakan beliau akan membuat perangkat tikus dengan jumlah yang banyak terlebih dahulu yang akan nantinya beliau jual ketika barang itu sudah memenuhi, dan beliau akan menjualnya secara bertahap sembari melihat kondisi pasar yang akan beliau tuju. Beliau juga akan menilai kira-kira apakah ada kesempatan untuk membuat produk baru yang akan laku di pasaran. Selanjutnya ada tata letak fasilitas pada usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan Subari. Untuk tata letak fasilitas sendiri, beliau sudah membagi secara rinci untuk merangkai perangkap tikus beliau menggunakan peralatan apa saja. Selain itu, beliau juga mengatakan jika peralatan yang beliau gunakan ketika sudah tidak nyaman dipakai atau digunakan akan segera beliau ganti agar tidak mengganggu efektivitas dari proses produksi perangkap tikusnya. Dan selanjutnya ada perencanaan lokasi pada usaha perangkap tikus milik Bapak Ikhwan Subari. Untuk lokasi usaha Bapak Ikhwan ini saya rasa tidak membutuhkan tempat lain karena proses pengerjaan di rumah beliau sendiri dan tak jarang karyawannya membawa pulang pekerjaannya di rumah masing-masing. Beliau pun dekat dengan Rumah beliau pun dekat dengan pembelian bahan baku. Untuk masyarakat sekitar juga menerima usaha beliau dengan tangan terbuka karena usaha beliau bisa dibilang membantu perekonomian masyarakat sekitar karena beliau berhasil menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada produksi apa saja yang ada di usaha milik Bapak Ivan Subari ini. Untuk hasil produksi, Pak Ivan saat ini hanya perangkap tikus, tetapi tak jarang beliau juga membuat sangkar burung dari kawat loket. Tapi beliau mengatakan jika melihat pasar peminat sangkar burung membludak, maka beliau akan membuatnya. Tetapi jika sepi, beliau hanya akan fokus pada perangkap tikusnya saja. Jadi bisa saya simpulkan, Pak Ivan memproduksi sesuai permintaan pasar atau melihat keadaan pasar sekitar. Baik, selanjutnya ada kendala apa saja sih yang dialami Bapak Ivan selama menjalankan usahanya?
Kendalanya dari usaha perangkat tikus Pak Iwan saat ini mungkin karena pandemi ya, jadi omset yang beliau dapatkan menurun dan juga banyak langganan toko yang memilih gulung tikar atau tutup karena pandemi yang tak kunjung usai. Jika sebelum pandemi mungkin Pak Iwan kendalanya lebih sering mendapatkan, lebih sulit mendapatkan bahan baku yang harganya stabil ya, karena Bapak Iwan beberapa bulan ini juga saat membeli bahan baku harganya terus naik dan otomatis, harga produksinya juga akan naik dan konsumen juga mengeluh karena ya, harga dari perangkat tikusnya itu naik. Harapan Bapak Ikhwan pada usaha perangkat tikus, semoga pandeminya segera usai karena, agar usaha yang Pak Ikhwan jalankan itu segera normal kembali dan semoga usahanya beliau itu sukses dan semakin maju dan berkembang dan semoga semakin barokah. Dan beliau juga berpesan, jangan takut untuk membuka usaha, jangan takut bangkrut, jangan takut tidak ada yang membeli, dan yang terpenting adalah percaya pada Allah. Jika usaha yang akan dirintis, rezeki yang didapat tidak lepas dari ridha Allah. Jadi jangan lupa untuk berdoa, teman-teman. Baik, ini adalah dokumentasi, ini adalah, contoh perangkat tikus yang Bapak Ivan jual. Selanjutnya ini ketika Pak Ivan merangkai perangkat tikusnya, dan yang terakhir ini ada ketika saya wawancara dengan Bapak Ivan Subari. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.